Oke, kita akan bahas tentang kurva karakteristik motor induksi 3 fasa. Nah, ini adalah kurvanya. Nah, sumbu Y-nya yang tegaknya itu yang biru ini adalah yang torsi, sedangkan yang merah ini adalah arus. Jadi kurva yang ini adalah kurva torsi, puntirannya. Yang merah ini adalah kurva arus. Sedangkan yang di sumbu X itu adalah RPM-nya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas torsi dulu. Jadi ketika motor induksi 3 fasa ini kita on kan pertama kali, maka torsinya ada di yang ini, torsi awalnya. Nah, yang torsi beban full 100% ini adalah torsi desainnya. Artinya torsi ketika motor itu dikenai beban sesuai dengan desainnya. Kalau kena pompa ya dia kena beban pompanya. Kalau yang kompresor kena kompresornya dan sebagainya. Jadi yang ini adalah torsi fullnya, torsi sesuai desain pabriknya. Ini adalah dinamakan torsi beban full atau 100%-nya di sini. Nah, maka ketika motor itu di on kan pertama kali, dia didesain di torsi awal di sini, torsi awalnya. Nah, ini torsi awal, ini torsi bebannya, berarti kan dia masih bisa jalan. Nah, asumsinya kita ini aja. Ini tanpa beban dulu. Kalau tanpa beban berarti torsinya tetap sama, torsi awal di sini. Nah, ketika tanpa beban ya ini di-on-kan torsi di sini. Itu dia setelah beberapa saat dia akan turun. Nah, mencapai yang namanya ada torsi pull up. Jadi dia tidak lurus langsung naik, tapi dia turun dulu. Nah, ketika melewati torsi pull up, dia akan semakin naik torsinya. Nah, ini putarannya ya. Berarti ini awalnya torsinya segini, kemudian dia semakin cepat putarannya, tapi dia sempat turun dulu di torsi pull up-nya. Nah, ketika sampai torsi pull up, dia akan naik, kecepatannya naik, torsinya juga naik, kemudian dia mencapai torsi breakdown-nya ini di sini, puncaknya di RPM tertentu. Nah, ketika tanpa beban dia akan terus, dia akan menurun putarannya. Torsinya menurun, putarannya naik ya. Torsinya menurun, RPM-nya naik. Terus ini tanpa beban, sampai di sini di tanpa beban. Tanpa beban berarti yang ini. Yang arus tanpa beban 30%, berarti ini posisi di sini itu adalah ketika tanpa beban. Nah, kita nggak bahas arusnya dulu. Ketika tanpa beban dia RPM-nya ada di sini, dia mendekati dengan RPM sinkron. RPM sinkronnya ada di mentoknya ini, dia adalah RPM sinkron. Yang dimaksud dengan sinkron itu adalah RPM dari kecepatan putar medan magnet. Jadi ini kecepatan putar medan magnetnya di sini. Tetapi karena ada slip antara putaran poros motor dengan magnetnya, maka ketika tanpa beban dia akan kurang dikit RPM-nya di sini. Nah, ini kecepatan tanpa beban, mendekati RPM sinkron. Ya, karena tanpa beban kan mendekati. Terus itu ketika tanpa beban ya, kurvanya tetap mengikuti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan arusnya? Arus ketika di start awal dia akan mencapai 600% di sini. Jadi arusnya sangat tinggi. Jadi kalau misalkan di ini desainnya sesuai dengan nameplate-nya dia misalkan 1 ampere, dia maka di start awalnya dia bisa mencapai 6 ampere ketika di on-kan pertama kali. Nah, ketika dia sudah berjalan motornya, putaran porosnya sudah mulai berjalan, dia akan semakin turun. Nah, ketika tanpa beban dia harusnya di sini. 30% dari 100% ini. Berarti misalkan didesain arus ketika beroperasi dia adalah misalkan 1 ampere, maka dia hanya mencapai 30 berarti berapa? 0,3 ampere sekitar gitu di sini. Itu ketika arus tanpa beban. Nah, bagaimana kalau pada motor itu dipasangkan beban sesuai dengan desain, dikasih beban 100%-nya sesuai desain, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ketika di on kan dia tetap di sini, tetap bisa naik terus sini. Nah, ketika torsinya beban itu sekian, maka akan RPM-nya itu akan menjadi seperti ini di sini posisinya. Ini adalah berarti RPM ratingnya, RPM sesuai dengan nameplate-nya.
ketika dikasih beban yang 100% sesuai desain. Nah, maka di sini berarti torsinya RPM-nya ada di sini, ya lebih semakin jauh dari RPM sinkronnya. Kemudian arusnya juga semakin tinggi. Kan semakin ke atas kan semakin tinggi arusnya. Ini tinggi, turun 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 turun. Nah, berarti kalau di posisi di sini berarti arusnya itu lebih tinggi dibanding dengan tanpa beban. Di sini naiknya. Nah, torsinya semakin tinggi. Nah, kalau torsinya itu kan semakin ke sini semakin rendah. Kalau di sini berarti semakin tinggi dibanding dengan torsi yang tanpa beban. Ini hampir berimpit ya, torsi antara torsi dengan arusnya hampir linear. Nah, ini adalah posisi RPM ratingnya. Kalau misalkan sinkronnya itu misalkan 3000 RPM, berarti di sini bisa 2900 sekian atau 2800 sekian. Nah, itu artinya. Terus apa yang dimaksud dengan torsi breakdown? Torsi breakdown itu kasusnya seperti ini gunanya. Misalkan ini kita sudah beroperasi ya, kita kasih torsi, kasih beban, motornya kita sudah di sambungan beban, kemudian kita nyalakan, torsinya naik, RPM-nya juga naik sampai sini, dia dioperasi di sini, dan motor beroperasi di stabil di sini. Kemudian kalau kita tambahkan bebannya atau bebannya si motor itu kita tambahkan, itu maka ini akan ketika torsinya kita bebannya ditambah, berarti torsinya akan semakin meningkat karena semakin ketahan kan porosnya. Ya, torsinya akan semakin naik di sini. Kita tambahkan, RPM-nya turun, torsinya tambah. Kalau ditahankan berarti torsinya nambah, puntiran dari porosnya kan nambah. Kita tambah lagi bebannya, RPM-nya turun di sini. Tambah lagi bebannya, RPM-nya turun di sini. Torsi karena ditambah beban berarti torsinya naik, RPM-nya juga torsinya naik, RPM-nya turun semakin ke sini. Nah, mentoknya itu sampai di sini. Kalau pas di sini kita kasih beban sampai di sini, dia kan masih berputar, tapi kalau lebih dari yang torsi breakdownnya ini, kita kasih torsinya melebihi dari yang ini, maka dia akan berhenti berputar karena maksimalnya ada di torsi breakdown ini. Jadi saya ulangi lagi, ketika ini sudah beroperasi di RPM ini, itu motor masih bisa berjalan meskipun ditambah beban. Kalau kita tambah beban, di sini misalkan torsinya ditambah, ditahan, nah, beban ditambah berarti torsi motor yang di porosnya itu kan bertambah, berarti semakin naik torsinya, tapi RPM-nya turun. Di sini, main ke sini, main ke sini, tambah lagi sampai sini. Nah, kalau melewati torsi breakdownnya, ini bebannya melewati torsi breakdown, maka dia akan berhenti karena mentoknya di sini. Kalau ditambah lagi kan ditambah lagi torsinya, itu kan kemampuannya di sini, kemampuannya di bawah. Kalau kita tambah torsi di sini, kemampuannya di bawah, berarti kan udah nggak mencapai ini, powernya sudah tidak mampu memutar poros. Jadi mentoknya di sini. Ketika lebih dari ini ya motor bisa ketahan berputar, akhirnya bisa terbakar lilitannya. Nah, itulah fungsi breakdownnya. Jadi kita bisa mencapai fungsi breakdown, pertama kita kasih beban yang ringan dulu, yang sesuai ini 100% dulu, baru kita tambahkan dikit-dikit sampai dia full di sini. Tetapi kalau dari awal kita kasih torsi breakdownnya di sini, dia sudah nggak mampu berputar dari awalnya, karena torsi awalnya cuma sekian, kita kasih beban sudah sekian misalkan di torsi breakdownnya. Jadi kalau awalnya bebannya ada di sini, dia motor sudah tidak mampu berputarnya. Nah, berapa beban maksimal motor supaya dia masih bisa berputar? Nah, kalau pengen pakai beban yang maksimal di awal supaya motor masih bisa berputar, itu harus di sini mentoknya, maksimalnya di sini. Nah, kalau kita kasih beban di sini, berarti sekitar 100% lebih sedikit di sini, maka pada waktu kita start, torsinya kan torsi yang dihasilkan motor di sini, sedangkan torsi yang bebannya adalah sekian, berarti masih bisa berputar. Ini turun turun turun. Nah, waktu di sini masih sama, masih bisa berputar. Nah, masih bisa. Berarti nanti kalau kita kasih beban di sini, RPM-nya akan menjadi seperti ini. Di sini nanti RPM-nya turunnya, ini lurus ya, ini garis lurus. Nah, berarti ini adalah torsi maksimal yang bisa dikasihkan, dibebankan pada motor dari kondisi awalnya. Ini maksimal sekian, harus di bawah torsi pull up, harus di bawah torsi kurva yang ini. Nah,
Ketika dikasih torsi sekian, maka RPM-nya akan di bawah dari torsi ratingnya, sesuai dengan template-nya maksudnya. Jadi RPM rating itu adalah RPM sesuai dengan template-nya. Kalau kita tambahkan lebih dari 1%-nya sesuai desain, maka RPM-nya akan turun. Maksimalnya harus di bawah dari torsi pull up-nya ini. Nah, tapi kalau kita nambahkan bebannya yang dari operasi, ini kita bisa tambahkan sampai breakdown. Syaratnya harus dia berputar dulu sampai sini. Harus berputar dulu sampai RPM-nya mendekati sinkronnya, baru kita tambahkan bebannya, baru bisa. Nah, ini yang harus dikembalikan untuk kurva yang arus. Ini kalau kita menggunakan start awalnya, itu arusnya akan bisa mencapai 600%, 6 kalinya dari torsi ketika dikasih beban 100%. Nah, oleh karena itu dalam motor induksi satu fasa itu seringkali kita untuk start awalnya kita menggunakan rangkaian start atau rangkaian Y supaya 6 kalinya dari start, karena kalau kita pakai rangkaian Y itu arusnya akan lebih sedikit dibanding dengan, atau lebih kecil dibanding dengan yang delta. Ketika arusnya lebih dikit dikalikan 6 kan berarti lebih sedikit dibandingkan dengan yang delta. Delta berarti lebih besar nanti. Itu kira-kira. Oke, itu sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.